Tentunya seorang muslim mengimani tentang kesucian, kemuliaan, dan keutamaan firman Allah jika dibandingkan dengan ucapan selain ucapan dari firman Allah tersebut. Tidak ada di dunia ini ucapan yang lebih mulia daripada firman Allah. Maka kita yang hina, yang buruk, yang lemah akan menjadi baik, akan menjadi kuat, dan akan menjadi mulia jika dia bernafaskan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada manusia yang dia mengaku sebagai hamba Allah, namun dia tidak memuliakan Al-Quran sebagai firman Allah, maka dia tidak akan pernah mulia di hadapan Allah. Dan ini perlu kita ketahui. Kemuliaan ini bukan milik orang kaya, bukan pula milik orang miskin. Namun milik siapa? Orang yang menjadikan firman Allah sebagai asas kehidupannya. Maka celakalah orang-orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Barang siapa yang berbicara menggunakan Al-Quran, maka kata-katanya benar. Siapa yang memimpin dengan Al-Quran, maka keputusannya pasti adil. Ini kalau menjadikan Al-Quran betul-betul ya panduannya. Orang yang tahu tentang Quran tidak akan hianat. Tahu bagaimana Al-Quran mencela orang-orang yang hianat. Takut. Nah ini bahaya nih. Ya, tahu tapi nggak takut. Lebih baik mana? Yang nggak tahu takut atau tahu takut? Tahu takut berarti nggak ngantuk ini ya. Ya ini jamaah ya. Maka ya seorang muslim juga mengimani ya bahwa para pembaca Al-Quran adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Tidak semua yang memiliki Al-Quran senang baca Quran. Buktinya, ingat Bapak Ibu yang dulu menggunakan Al-Quran sebagai mahar, itu Qurannya kemana sekarang? Ditumbes di atas lemari. Iya, masih disinggahkan. Kenapa nggak dibaca? Oh, pilih liane Ustaz. Pemberian dari suami, pemberian dari pasangan itu lebih baik dibaca. Ya, rusak nggak apa-apa. Ya, itu menandakan kita menggunakan pemberian pasangan kita. Iman-iman kalau hanya ditanggalkan di lemari. Terlebih lagi bukan hanya membaca, tapi juga mentadabburi. Lebih baik lagi yang perempuan baca, yang laki-laki menerjemahkan, mentafsirkan, menjelaskan. Yen iso. Iso nggih? Oh iso, Masya Allah. Wis ngaji suwe ora iso. Baca tok, enggak apa-apa. Kan perintahnya ikra. Bacakan dulu, nanti dapat ilmu. Makanya ya, kalau ada pembicara, kalau ada ustaz, kok ora seneng maca, kok ora seneng duwe buku, nah terus ilmune kok ngendi? Nah, ditabrus. Ya Pak. Makanya bapak-bapak ini hobilah membaca. Ini membaca. Saya hobi baca Ustaz Quran. Ya enggak apa-apa baca berita, tapi enggak WA. Oh, WA-nya itu ada mushafnya ya. Jadi lihat WA itu lewat Quran kan gitu Pak ya. Itu husnudon kita. Ya. Masya Allah. Ya sabar sih dulu sebenarnya. Ini ibu-ibu ini semangat Masya Allah ya. Iya, oh iya, ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya.
Jadi seorang muslim semakin mengimani keagungan, kesucian dan kemuliaan kitabullah berkat adanya berbagai riwayat yang menyebutkan tentang keutamaannya dari sang penerima Al-Quran, sang penerima wahyu, sang manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Ini Pak, ya, baca Quran karena ia akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat pada pembacanya. Gitu. Sabar sih Bu. Nggih kula ngendikan jenengan ngendikan kula rampung. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi Al-Quran ini tidak akan pernah rugi Anda berinteraksi dengan dia, tidak akan pernah rugi. Ya, makanya kalau orang sholat malam, ya, bacaan yang paling membekas itu ketika sepertiga malam, Pak. Ya, lebih khusyuk, ya. Jenengan ngoconnya kan pating pretot ya paling konangan, ya. Karena tidak ada orang baca, cuman ada yang a'udzubillah, ya sono. Berarti kita sadar kita kurang. Yo ikut tahsin, yo ikut apa? Les baca Quran, ya. Jangan kita ngeluarin banyak uang hanya untuk keperluan dunia yang tidak bekas, tapi juga untuk kepentingan akhirat. Ingat dulu saya sampaikan tentang apa? Orang-orang yang apa? Menjadi bangkai di malam hari dan keledai siang hari. Ya, ini orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Yang ketika siang hanya pikirannya duit, dunia dan dunia saja, sedangkan malam disibukkan dengan ngorok, Bapak Ibu. Ya, tidak ada bangun malam itu tidak ada. Makanya orang-orang yang bangun malam itu diistimewakan oleh Allah. Semua manusia diuji, semua manusia ditolong. Namun orang yang diberikan jiwa yang kuat adalah mereka yang mau mengorbankan waktu-waktu istirahatnya untuk bertemu dengan Rohnya. Maka beda orang-orang yang senang sholat malam, memandang satu masalah dari satu sudut saja. Dia pandai menyelesaikan. Karena apa? Dituntun oleh Allah. Terlebih lagi seorang rijal, seorang laki-laki yang sholat subuh tepat waktu di masjid, dijamin keamanannya oleh Allah. Makanya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, maka dia dengan sengaja meninggalkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran kalau seharian itu ruwet urusannya, ruwet karena dunia. Sebab apa? Dia melewatkan waktu-waktu yang Masya Allah, berkahnya luar biasa. Makanya kadang itu ya sholat subuh malah lomba ngop juga kayak, ya. Tapi dengan ngantuknya dia bawa ke masjid loh Pak. Apalagi yang subuh itu wis seger, wis adus, wis wangi minyak wanginan, Masya Allah, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Ya, ini orang-orang pilihan seperti ini Pak. Ya, buktinya, ya kadang yang sehat itu nggak datang Pak. Yang datang itu sing tua-tua, sing asam uratan, sing wis moncewu ya, datang. Hanya sedikit orang-orang yang memang moncewu ya. Sekali lagi ini adalah panggilan dari Allah. Maka beruntunglah jenengan yang masih sampai detik ini istiqomah di dalam taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka sesuatu yang berharga di dunia ini harus kita tahu Pak. Dari amalan-amalan kita itu apa yang menyebabkan kita mulia di hadapan Allah, apa yang menjadikan keberkahan di sisi Allah. Jangan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Termasuk di sini Nabi bilang orang terbaik di antara kalian yang mengajarkan Quran dan yang belajar Quran dan mengajarkannya. Langkah pertama belajar dirimu dulu. Belum belajar nih wis ngandani wong. Imami salah iso ngoreksi. Ning bacaane dhewe ya pate grabul. Ya. Nah ini berbahaya juga.
Ya, makanya kadang saya lihat guru-guru TPA ya prihatin Mbak. Ya, lojone raspiro, ya, sok kadang dione-oneki. Soalnya kalau dia pernah dione-oneki ya. Ya, kalau wali santri, waktu itu di Blonjo 23.000 Islamewu Pak, sesasi Pak, bukan sekali pertemuan ya. Itu pun kita nggak minta karena ngajari anak-anak kampung. Dan lucunya ditutup sama ibunya. Iya toh pas Mas manggilnya itu. Iya toh Mas, anak aku ora iso maca Quran iki. Liyane dhewe iso kok anak ora iso. Aku yang domblong itu apa? Diune-une iki. Nggih pun minjang mang mriki, ampun ngerti anak jenengan. Mangadeg teng mriki, engko anakmu apa? Kula dikroyok bocah 10, 20. Kuwi bocahe wis sauto ora blek. Bareng ibu oh lah. Ternyata ya anakku lho cicilan. Ini makanya Masya Allah, kalau Anda punya kelebihan rezeki atau memang meniatkan memberikan orang-orang yang mengajarkan Quran ini, Anda termasuk keluarga Quran Pak. Mungkin dirimu gak sanggup menghafal 30 juz atau gak sempat, tapi karena cintamu kepada Ahlul Quran menjadikan engkau termasuk orang yang mencintai Quran. Dan ini pun juga akan bermanfaat ya. Waktunya puasa, Idul Fitri ya, ada keluarin zakat, itu anak-anak itu, remaja itu, guru-guru itu diberi ya. Diberi kenapa? Mereka ahli ilmu yang tidak akan datang ke rumah orang dia minta-minta, tidak bakal. Karena dia tahu bagaimana hukumnya meminta-minta untuk memperkaya dirinya. Maka kita bantu. Apa yang perlu, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Tanya, Mas butuh apa? Iqra Bu. Belikan Iqra itu. Berapa sih Iqra? Tapi kita menanamkan amal jariah untuk anak-anak kita. Ya, ya sesekali itu kok apa, wedang ronde apa, ya, atau mungkin snack dibungkusi kecil-kecil untuk dukung anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau masjid hanya diisi orang tua, anak-anaknya kemana? Ada kan? Apa kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu datang ke masjid? Ya, salah satunya apa Pak? Dongeng Islami. Ini bocah senang. Pokoknya didongengi senang sampai ngantuk. Ya, apa menecak kecil datangkan itu ya. Ini dalam rangka apa Bu? Menyelamatkan generasi berikutnya biar cinta Quran ya, gitu loh. Orang-orang Palestina itu anak-anak kecil loh, ya wis doa Quran ya, padahal bom-boman perang lah kita longgar waktu akeh malah kok belum iso apa-apa orang. Kenapa? Wis tuwa Ustaz alasan. Ya. Ndak Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau konsentrasi menghafal Quran, ya, pikirannya itu dikuatkan oleh Allah. Dan insya Allah jauh dari yang namanya pikun. Ya. Terus saat ini kalau ngira pikun Ustaz. Nah, coba kan ngimami ngarep ini, nak pikun sesaat tuh. Ya, ya padahal teko masjid pertama, ini mesti ndelik sik nang mburi kono. Ngopo? Ngundak dikon imam. Nah itu loh. Doi ini kenapa seperti ini? Maka jadikan Al-Quran itu sebagai apa Pak? Kegiatan harian kita. Ya. Pernah ditanya, Ustaz, ya mana cara apa yang bisa menolong kita agar kita itu diberkahi oleh Allah? Belajar Quran ya. Setelah Anda mengatakan diri tobat, hijrah, maka yang paling utama itu nuntut ilmu. Kalau dia tidak diilmui, nanti lihat apa yang terjadi. Lama-lama melempem Pak. Tobatnya itu tergerus dengan apa? Dengan keinginan untuk balik ke masa lalunya. Maka setelah kita mengucap tobat, kita wajib menuntut ilmu. Ya. Insya Allah akan langgeng tobatnya, akan langgeng yang namanya istighfarnya. Karena apa? Didukung dengan ilmu. Maka kalau saya sering mengatakan
ilmu itu lebih penting daripada nasi kan? Kenapa? Karena dengan ilmu dia paham nasi ini boleh dimakan atau enggak. Gitu? Nah, itu nasi orang nanti dimakan haram, tidak tahu halal haram hukumnya. Ini maka ada pula orang-orang yang apa? Ketika Nabi ingatkan sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Hati kita itu bisa berkarat sebagaimana karatnya besi. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk mengkilapkannya? Ya, tidak mungkin kan hati itu digosok, belah saya gosok. Ya, tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Beliau katakan membaca Quran dan mengingat kematian. Membaca Quran dan mengingat kematian. Ini dua-duanya ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Maka coba ya. Ini satu kali Rasulullah SAW didatangi seorang musuh besar. Musuh besar, orang yang memusuhi Nabi SAW. Ya. Lalu dia katakan, "Hai Muhammad, bacakanlah Al-Quran kepada kami." Lalu apa yang dia baca? An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu berbuat adil dan berlaku kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Beliau ini Rasulullah SAW selesai baca ini, musuh besar itu sudah meminta apa? Agar bacaan itu diulang lagi. Apa katanya? Karena dia takjub, kagum, kok ada kalimat seindah itu. Orang Arab itu terkenal dengan syairnya, Pak. Kalau Anda baca kitab-kitab itu syair-syairnya luar biasa. Nah, apalagi jangan paham bahasa Arab. Orang mung syukran jazakallah. Ya, naam, ya. Ini saya ngomong gini tuh biar semangat kita itu, Pak. Ya. Ini tidak apa-apa. Ya. Ini ada teman yang siap ngajar. Ini untuk bapak-bapak yang sepuh ini. Ya, sepuh ini ngajar bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya, ini bagus loh, bagus Pak. Ya. Kemudian dia juga tertarik dengan keewaan bahasa dan apa yang disampaikan oleh Nabi, kekuatan daripada pengaruh Al-Quran tersebut. Ya, tidak lama kemudian dia menyatakan, dia mengaku bahwasanya ya dia masuk Islam. Dengan dia katakan, demi Allah, bacaan ini benar-benar manis, juga benar-benar elok, bagian bawahnya benar-benar rindang, dan bagian atasnya benar-benar berbuat lebat. Bukanlah manusia yang mengatakan ini. Allahu Akbar. Ya, tidak lama kemudian dia angkat bicara, menyatakan pengakuan dan kesaksiannya atas kesucian dan keagungan firman Allah. Dan ini siapa musuhnya ini? Kira-kira siapa musuhnya? Siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu musuh. Itu saja terpesona dengan Quran. Ya. Ini ada nggak Bapak Ibu ini? Kalau ada imam yang Masya Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, wah mendai-dai, orang mau dengar ini ya mau manduk-manduk, tersentuh hati kita. Itulah dasarnya Quran loh. Tidak tahu artinya bisa tersentuh. Siapa yang menyentuh hatimu? Allah. Karena fitrahnya manusia itu baik, Pak. Ya, dan senang dengan kebaikan. Maka lihat, orang baik didengerin Al-Quran semakin baik. Orang bermasalah didengerin Quran, putih jadi baik, ya mental. Makanya salah satu tolak ukur Anda untuk mengetahui bagaimana hubungan dengan Rabbmu adalah dengan membaca Quran. Quran itu sifatnya apa, Pak? Dibaca satu lembar pengennya 2, dibaca 2 pengennya 3, dibaca satu rukuk pengennya 2 rukuk. Seperti itu, tergantung hatinya. Makanya kalau hatinya hati yang hanif, hati yang lurus, maka dia seperti bahasanya apa ya? Merasa kurang terus. Ini Mbak Subuh ini baca setengah juz saja lah.
setengah juz terlampaui, baca lagi setengah lagi, kok masih kurang ya? Wah, tapi mau kerja. Nah ini, pengennya baca terus, kenapa? Nah ini Pak, ada yang baru mau baca, terus ngantuk. Baru ta'awud, malah dia bablas. Ya. Sudah baca, sudah sampai bismillah, tapi fokus sama HP. Ya. Baru alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi ceting. Deh, ini di pause ya. Mandek sih maca grup ya. Ini Mbak Bu ya. Makanya sepanjang kita tidak mementingkan Quran, maka selama itu jualah engkau kesulitan untuk mendekatinya. Itu Pak. Makanya agungkan Quran dulu sebagaimana firman Allah. Ini Quran. Bahkan kita itu diatur untuk membaca itu aja diatur Pak. Ya. Maka dalam kitab ini disebutkan seorang muslim wajib menjaga adab-adab berikut ini sewaktu membaca Quran. Adab apa? Yang pertama, membaca dalam keadaan yang paling sempurna, antara lain menghadap kiblat serta duduk dengan sopan dan penuh hormat. Ini Pak. Jadi ngadep Quran, baca Quran itu keadaan yang paling sempurna. Ojo kowe nganggo kaos oblong krokodil sing bolong nih kok. Karo nyekel Quran kok kowe remeh men karo Al-Quran. Omongnya sing sampe ngeligo ngono kae. Ya. Jangan. Kita memuliakan Quran. Ini firman Allah. Ya. Maka jangan dilakukan semena-mena. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Duduk sopan dengan penuh hormat. Dan saya sarankan ya, kalau baca Quran orang usah nganggo duding jiting atau apa itu Pak. Tapi dudingan nganggo tanganmu. Pakai tangan. Kenapa? Biar tanganmu besok itu menjadi saksi Bapak Ibu. Dan kita tahu Quran itu mulia, maka kita sentuh dengan itu, berharap besok jari-jari kita akan mendapatkan kesempurnaan, hisab yang mudah di sisi Allah. Ini Pak. Ya. Kurang lagi penyimak dongan ututin merasa ututin dengan tangannya. Ya, biar kamu tuh lebih dekat dengan Quran, ya, memuliakan Quran. Ustaz kita insya Allah kita yakin dengan membaca Quran, Quran itu jadi obat. Banyak dari kita yang masih meremehkan ini Pak, masih meremehkan bahwasanya Quran itu obatnya hati. Ya, wong sedih, wong dimusuhi sak negeri, dimusuhi arep dipateni, oh boleh Quran, hiburannya juga Quran Pak. Ya, nah kecuali dia nggak percaya. Kemudian yang kedua, membacanya dengan tartil, ya, teratur sesuai dengan panjang pendeknya, tidak tergesa-gesa. Kalau lagi setori murid dulu, Ustaz setor yo, Bismillahirrahmanirrahim, ayo yang tartil. Ustaz nanti dapetnya sedikit, orang apa? Sedikit orang apa? Ya. Yang penting taktil. Enak Pak didengar itu mak nyes nonton. Ya. Masya Allah. Aja kaya wong kono wae, wong adoh kono wae. Anake ngaji malah kono lho. Suaramu enak. Suaramu enak lho. Apik iki bacaanmu. Ning kowe apik maca ning kamar ya. Bapake ora betah ngomong ke anake. Sabbihisma rabbikal a'la. Oh bapake yo bilang taktil. Ya, keganggu karo suara ini ciloko wong tuwa ini. Anake wis ngelingke yo Pak maca Quran, bapaknya malah merasa terganggu. Sing lunga jenengan aja anake kon lunga. Ampuh men jenengan kok sampai ngusir wong maca Quran. Kula niku nuwun sewu nggih. Yen dikon khotbah men wali matur urus, kula iki ora tau gelem. Soalnya apa? Sing dikendikake niku Quran, Pak. Ning wong do madiang wae. Ngobrol karo kancane lah apa? Ini lho Pak, biasakan Pak. Ya. Makanya saya kalau disuruh apa? Doa.
di Walimatul Uruf, saya pastikan semua diem dulu. Ya, saya ingatkan dulu, Bapak Ibu, kita kesini untuk mendoakan kedua pengantin sebagai salah satu adab, karena kita sudah diundang, dijamu dan dimuliakan, maka hadiah terbesar adalah dengan berdoa. Dan salah satu yang membuat doa itu mustajab adalah dengan kekhusyuan dan fokus terhadap doa itu sendiri. Maka tolong dihentikan makannya, dihentikan bicaranya, dihentikan mainan HP-nya. Ya mandek Pak. Karena kalau tidak mandek saya tidak mulai. Nah kita itu kadang nun sewu, kene Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa luar biasa loh Pak. Orang malah kabarmu, wis kowe ra ketemu ya, malah pun gedabrus nonton itu. Iki wonge kita ora gelem ditungake iki. Ini loh Pak. Makanya hati-hati dengan peremehan seperti ini. Hati-hati dengan talbis iblis yang mengajak Anda untuk berpaling dari Quran. Makanya ada yang disebut dengan apa Pak? Hajrul Quran. Apa itu hajrul Quran? Al-hajru dalam bahasa Arab adalah lawan dari al-wasl yang bermakna menyambung. Jadi ada ya. Dengan demikian kata hajar ini adalah apa? Bermakna memutus al-hajru ini. Maka hati-hati ya. Sedangkan maksud dari hajrul Quran adalah meninggalkan Quran dan berpaling darinya. Seperti tidak mengimaninya, tidak membacanya, tidak mau mendengarkannya. Makanya hati-hati kalau ada orang baca Quran terusan jenengan kok kita sumpah. Hatimu loro ini. Buruk iman Anda. Ada orang baca Quran malah ngomong diri. Makanya non saya gitu. Ngaji gini. Kalau ada orang murojaah, ada orang baca kitab, baca Quran, saya pilih nggak ngaji, Pak. Karena omongan saya ini tidak akan mungkin menandingi khasiat atau keutamaan dari Quran itu sendiri. Makanya kalau saya lihat ada orang duduk di majelis saya baru kajian, kemudian dia baca Quran, bawa Quran, Anda yang diam atau saya yang pergi? Karena yang mulia siapa? Yang membaca Quran. Makanya kalau ada majelis, ya Anda pengen baca Quran, mungkin bisa terpisah ruangannya. Ya, biar kita juga tidak dianggap kurang ajar kepada orang yang sedang membaca Quran. Termasuk, marilah kita dengarkan pembacaan firman Allah. Wah, dibacakan, malah ngomong dewi. Ini Anda sedang hajrul Quran ini, meremehkan Quran ini Pak. Apalagi yang bocor itu cacilek. Ya. Kalau biasanya kan pengajian itu dimulai dengan membaca Quran. Yang baca anak TPA itu. Mosok ngobrolnya lebih banter daripada anaknya. Kini lagi ta'awud karena wis ngobrol. Nah ini termasuk meremehkan Quran. Maka ketika Quran dibacakan, ya, dengan ansitu wasma'u. Diam dan dengarkan Pak. Ini Masya Allah. Ya, tidak mau memahami, mentadaburi serta tidak mengamalkannya. Ya, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Salah satu, ya, ini perkara yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diajukan. Ya, ini Allahu Akbar. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang apa? Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang Rasul dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan dan ditinggalkan. Dan hal itu karena kaum musyrikin tidak mau mendengarkan dan menyimak Al-Quran. Ini kaum musyrikin Pak. Lah mosok wong Islam ora betah. Ya, sekarang saya tanya, ya, kenapa ya mau kepaten kok disetelkin murotal? Saya tanya kenapa? Ya, woi Ustaz, biar gini ya wes. Lah yen prinsipmu kok ngono, kenapa kok urip? Kowe urip kok gak ngrungokke. Giliran mati mbok setelke. Iya coba. Ya. Nah ini pelajaran dari kan Pak, ya. Pelajaran dari ilmuwan. Bukankah seorang mukmin itu ketika apa? Dia melihat sekelilingnya akan menjadi pelajaran dan dia ambil hikmahnya, betul nggak Pak?
dan hanya orang-orang yang diberi petunjuk yang mampu mengambil hikmah dari satu kejadian. Ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun macam-macam hajrul Quran, orang-orang yang meremehkan Quran, ya ini Allahu Akbar. Ini ngeri sekali jamaah yang dirahmati Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan hajrul Quran itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama, tidak mendengarkan dan tidak mengimani dan tidak memperhatikan. Ya, tidak mendengarkan, tidak mengimani dan tidak memperhatikan. Tidak mau bermuakil, tidak percaya. Ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Apa surga? Masa surga nek sungainya ora percaya. Tidak percaya dengan itu. Maka kalau tidak percaya, dia lantas tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Kemudian yang kedua, tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan atau diharamkan. Walaupun seseorang itu membaca dan mengimaninya, tapi soal halal haram tidak diambil. Ini termasuk meremehkan Quran. Ya. Ini, bahkan kemarin ada Pak, ya, orang mau makan babi nganggo bismillah. Yang akhirnya masuk dalam kategori pelecehan, penistaan agama. Ya, alhamdulillah dia jadi pelajaran. Sekarang itu kalau mau ngetren itu gampang. Ya, nyinggung-nyinggung agama. Pulang langsung tren masih. Ning yo tren ora cetok. Ya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum kepadanya, baik menyangkut prinsip agama ataupun cabang-cabangnya, serta meyakini bahwa Quran tidak memberi faedah. Kowe ngapa maca ngono? Ora ndedit ya tetep ndedit, mbok maca terus. Nah, ini hajrul Quran. Ini meremehkan Quran. Ya. Beno ora itu duit ning atimu tentrem. Betul enggak? Iya. Alhamdulillah aku ya sering ndedit, alhamdulillah Pak. Ya tak hibur dengan apa? Ya dengan baca Quran, Pak. Tengok-tengok karo ngombe es limonti ngono kae. Karo nyepaki semangka. Ning arep omah ngono. Karo bunga ya. Wong Islam itu dilarang panjang angan-angan. Lah kula nemoke wong esuk yo ning kono, awan yo ning kono, sore yo ning kono. Wah, aku penasaran tak takoni Mas, kowe ngopo to ning kono terus? Mboten napa-napa Ustaz, santai Ustaz. Lho, esuk awan sore santai, enak menurutmu. Kok mau nggih Ustaz. Wong urip niku Ustaz mung digawe penak. Wah, wong ngono kuwi. Wong ngono yo nggih. Lah kowe ngopo? Lah kula yo cek bayangke nggih, antuk wong godhet 250 juta tiba ora mesti tak temu. Wong jenenge wong ngantur niku pengine wong sing enak-enak tanpa usaha. Kaya wong pengine mlebu surga sing firdaus ning soal amalan ora kuatan. Salat rada suwe sithik ya. Rukuk rada dawa sithik wis imame kok dawa metok. Iki sak boyokku nyekep. Iki sehat to ngono Bapak Ibu. Nggih. Nah, itu Masya Allah Pak. Dikai rada khusus sithik. Apa meneh insyaallah guys sebentar lagi Ramadan, insyaallah kita masuk bulan Ramadan semuanya. Nggih. Baik. Tarawih buat senenge sing kilat. Iya toh. Oh, jono. Nggih. Golek sing khusuk, Pak. Golek sing khusuk. Kenapa? Tambah iman kita. Ya. Apalagi kondisinya bar mangan sing sak tekro ning kono nggih. Luar biasa ngisi weteng bar kuwi salat Isya rada dawa. Dilalae sing untung yo marai ngantuk. Makane ini takmir tak eling iki. Yen sing untung sing marai tangi. Ya golek sing khotib sing marai tangi. Ojo malah bapak-bapak. Ibu-ibu takwalah kepada Allah. Iki aku sing khotib wae, iki ngantuk, Pak. Ini lho, ya. Mumpung wong-wong sing ora tau salat teko ning masjid, golek sing luar biasa. Nggih. Makane niki
Pun rapat persiapan Ramadan dereng. Nah, kita laki. Ustadznya sing aku wis diborong. Ini Masya Allah. Ya semoga nanti segera dirapatkan dan insya Allah menjadi masjid yang insya Allah makmur ya Pak ya. Insya Allah makmur. Nanti syukur-syukur aku dijatah ya. Insya Allah nanti bisa ketemu di bulan Ramadan. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat apa tidak mentadaburinya. Gur mau cocok ning ra paham maknane. Nggih, gur mau cocok. Wis hatam Ustaz. Seminggu ping pindho. Wah, jos. Ra nyambut gawe wong iki kae. Maca Quran terus, ya. Soalnya 2 minggu luar biasa loh, Pak. Wong ada, ini ya mungkin teko ning pengajian ini. Nggih. Wah, jadi hatam ini mau sasi poso tok. Niku maca lho, Pak. Orang ngapalin. Itu hatam ini setahun bisa ning sasi poso. Lah kenapa kok bar poso ora berlanjut? Ini, Mbak. Ya. Efek dari puasa itu apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya. Jangan semakin longgar. Nah ini Bapak Ibu tidak memahami makna, tidak mengetahui apa yang diinginkan darinya oleh yang mengatakannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima tidak menjadikannya sebagai obat. Quran tidak dijadikan sebagai obat segala macam penyakit hati. Itu sing kakek ruwet ora rampung urusan-urusane coba diterapi dengan Quran. Ya. Saya ingat waktu dulu Pak, ini saya pasang alat untuk hadir Pak, ini Pak. Ya. Dibelek di sini. Ya. Ini tuh jadi dipasang itu ngomongnya setengah jam. 1 jam. Ini Ustaz biasanya prosesnya 1 jam. Aku murojaah. Karena masuk itu ya Allah, mau jenenge operasi ya Pak. Nggih. Wah, ratapan wis bismillah. Waktu itu saya murojaah. Ya. Saya masih ingat, saya baca surat Fat. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfirullahu lakallahu ma taqaddama. Ya. Wis Masya Allah. Dibaca terus 1 halaman, 2 halaman. Selesai Pak. Ternyata selesainya cuma 15 menit. Dokternya bilang ini Masya Allah selesai. Dan Alhamdulillah tidak perlu operasi susulan. Oke, Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Dihibur Pak. Makanya kalau jenengan lihat saudara-saudara kita di Palestina kehilangan tangan, kehilangan anak, dihibur pakai Quran. Maka kalau sesuatu sudah kita sandarkan kepada Allah, semuanya pasti akan selesai. Ya, itu jaminan ya Pak. Jangan sekali-kali ragu. Jangan sekali-kali ragu dengan jaminan Allah. Segala urusanmu itu siapa yang memberi? Allah. Maka ketuklah dengan mengetuk pintu Allah. Dengan cara apa? Ya cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, termasuk banyak berzikir dengan Al-Quran. Gitu Pak. Sebisanya membaca ya. Aja waktu nentek nang wedangan wae. Roadshow wedangan 1, wedangan 2 sampai hafal. Jai kepuk sing paling enak kono Ustaz. Berarti wis disurvei gitu. Ini. Coba kalau ditanya kira-kira jenengan Pak hafal enggak nama-nama surat dari Al-Fatihah sampai Anas? Ya dhewe hafal Ustaz saiki lali. Durung ini. Ya. Makanya beruntung Pak kalau jadi anak-anak punya cucu, alhamdulillah sekarang doyan Quran. Ya, alhamdulillah. Orang apa di pondoknya orang apa? Tidak masalah. Meskipun kita itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mencapai titik di mana dia berhubungan dengan Quran, maka Allah akan menaunginya. Dan siapa yang naungan yang lebih baik? Tidak ada yang lebih Allah. Makanya beruntunglah kita. Ya. Lek kowe sok benar kuliah ning desa karemu, ning kowe mondok sik apalno Quran sik, entuk lemek lagi kowe arep dadi insyaallah dadi dokter sing ngerti Quran. Dadi insinyur sing ngerti Quran, dadi arep dijak korupsi ngembak semen. Megah. Ana Al-Quran, Ahlul Quran tidak senang nyolong. Ya. Kalaupun dia jadi koki,
jadi chef, dia akan jadi koki yang tahu Quran. Ini Masya Allah Bapak. Ya. Makanya kita itu enggak semuanya harus jadi ustaz. Lalu saya ngeruakin siapa? Ya. Makanya semua boleh punya cita apa-apa, enggak apa-apa nak. Tapi syaratnya apa? Hafal Quran dulu. Bisa Pak. Makanya itu saya sering katakan bagi bapak ibu yang pengen punya anak hafal Quran, Anda juga mengikhtiarkan diri Anda supaya anak itu mudah menghafal Quran. Gimana? Satu, dengan menjaga makanan yang Anda makan. Maksudnya apa? Tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dalam perkara rezeki. Yang masuk ke anakmu itu makanan yang jelas kehalalannya, bukan syubhat apalagi haram. Perbanyak berhusnudzon kepada Allah bahwa anakku adalah generasi Quran, dan Anda juga prihatin. Dan anak yang jenengan niku teng pondok, putune jenengan teng pondok jam 2 tengah 3 wis tangi, Pak. Enggak jam itu diajar ngono. Libang ngono. Niku perjuangan. Buktine metu ya hafal Quran. Lah kok wong tuane enak men, nggih. Mau wayahe mulai kudune turu bar isak keluyuran karo bojone, kono wis gelipet enak. Anake kon mangan jangan terong, ngomong kon prihatin, bapak mboke ora tau prihatin. Ini nuwun sewu. Nggih. Makanya prihatinnya orang tua sebagai bentuk permohonan. Biar apa? Anak kami terjaga ya Allah. Makanya pentingnya orang tua mensolehkan dirinya. Kalau saya ditanya kenapa Ustaz saya harus soleh? Karena soleh itu akan berimbas pada keturunan kita. Ya, orang yang beriman nanti dikumpulkan di surganya. Ya Allah, surga ini tidak akan terasa nikmat kecuali aku bersama anak keturunanku. Dikabulkan oleh Allah. Maka jadi orang soleh Bapak Ibu. Ini anaknya bangun sholat tahajud, ibunya bapaknya ya subuhane karo duha. Kawanan dalam. Ini kawanan puluhan tahun Pak. Tidak ada. Pengen ya Allah yadi. Semoga Allah memberikan hidayah Bapak Ibu. Ya, dengan usaha-usaha itu. Bagaimana usahanya Nabi Ibrahim? Apakah Ismail muncul begitu saja menjadi anak yang sabar? Enggak. Bahkan ketika bayi saja dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan di tempat yang jauh. Bisa enggak jenengan? Nuwun sewu, wong lagi meteng wae mung mbok tilak-tiliki wae. Apalagi sudah lahir, apalagi anak yang ditunggu tahunan Bapak Ibu disuruh pisah. Ya. Apakah akan lahir generasi yang baik jika orang tuanya tidak mengikhtiarkan sesuatu yang baik? Maka kita jangan nyebut apa? Ini zamannya dan orang lain. Tidak boleh mengkutuk zaman. Zaman ini ciptaan Allah. Jadi tidak usah, apalagi soal saya kekhawatiran Ustaz nanti kalau terjadi inflasi, kalau terjadi ini Cina gimana? Lah rezekimu wis diatur Gusti Allah. Nggih, ora peduli dolar dadi 30.000 ora urusan. Wong jatahmu rezeki ya tetap itu. Ini loh Pak. Disuguhi klepon. Aku ya rada nangis. Kenapa? Wis tak jiko ngene lha pancal kucing, Pak. Loh kenapa? Ibrahim, ya Allah. Saya astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, mau makan klepon saja terhalang. Istighfar. Ya, orang mau kucing setan yojo. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bisa jadi ini pengingat ada apa? Loh, ini loh. Kamu ini tak kasih makan. Tapi bisa pula itu tidak aku berikan. Ya. Allahu Akbar. Ini Pak, saya tadi pagi, saya Masya Allah, sementara ini cerita saja ya. Saya yakin Anda juga mesti punya pengalaman seperti ini. Pengalaman di mana ketika Anda butuh, Allah datangkan rezeki. Pernah loh Pak? Ya. Ini menambah keimanan kita kepada Allah. Saya malam ya, wis bingung. Ini wayai suntik. Dan saya masih suntik ya, protein gitu. Sekali suntik 2,5 juta.
Wong jenenge wong iki yo bingung oleh to, Pak. Oleh wae. Wong iki ndek iman, di akidah ora. Yen bingunge ora cetha, kowe iki sapa ya sing dihapusi kowe yo. Ya, Pak. Lho ora cetha, ndak jelas. Wong apa ndak punya akidah kok, Pak? Ndak punya iman sama Allah. Engkau ini hamba Allah, Allah yang Maha pemberi rezeki. Ya wis, ya Allah, ya Rabb. Niki ajeng wayahe suntik. Wong kesehatan nggih jenengan, sing nyembuhin jenengan nami kula kedah teng Magelang nggih ikhtiar ya Allah, lancarkanlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Alhamdulillah bar subuhan niku ya bolak-balik teng ngajeng omah emperan bar subuhan mulai buka WA. Ning alhamdulillah enak kata Ustaz, alhamdulillah Ustaz, beliaunya yang memberi ini sudah konfirmasi katanya mengirim 10 juta ke Ustaz. Aku langsung nangis sujud syukur. Ya, orang ngomong-ngomong karena apa? Allah memberikan jalan bagi kita. Makanya wong Islam, wong iman, ojo pernah wedi. Kita sudah terbiasa, Pak. Ya, saya diingatkan sama guru saya. Ya Arifin, kamu ini sering ngaji ngekon wong sabar, ngekon wong imane lurus. Kowe sampe diuji karo Allah. Sabar ora digawe lara, sabar ora digawe sempit. Coba omonganmu bakal diuji. Betul, Pak. Ya, betul. Dipertemukan dengan sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah untungnya, Pak, saya belajar kitab-kitab akidah, belajar bagaimana berkeyakinan sebagaimana yakinnya orang-orang yang beriman, Pak. Maka alhamdulillah, saya yakin Anda juga seperti itu. Orang-orang yang dikuatkan. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu tidak pernah meletakkan kita pada satu posisi di mana jenengan itu ora mampu. Mesti mampu. Mesti mampu. Jaminannya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ora bakal ora mampu. Ning yo penting kuwi, kowe kudu nangis e, kowe kudu prihatin se, ben ngerti wong lara, ben ngerti susah orang dikit. Ben ngerti susah kehilangan. Coba Allah pengen gue ngerasake setelah Anda diberi ujian itu, lihat apa yang kau lakukan. Apakah mengutuk takdir Allah atau justru merelakan ini? Hada qadarullah. Alhamdulillah ala kulli. Syukur atas nama Allah. Ustaz, aku kehilangan anak aku ridho, tidak apa-apa. Ya. Keputusan Allah itu baik, apapun itu. Meskipun membuat kita nangis, meskipun membuat kita sesek, hati kita nggak ridho. Tapi itulah keputusan Allah. Ya, kita minta banyak diberi sedikit oleh Allah. Kita minta sedikit diberi banyak oleh Allah. Karena Allah yang tahu keadaan kita. Allahu Akbar. Maka inilah, Pak, salah satu fungsi, ya, menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita. Tidak usah kemana-mana, tidak usah cari orang pintar, jenengan dibodohi. Ya, dikasih raja, dikasih jambi-jambi, itu syirik jambi-jambi itu. Ya, tidak usah bingung, zikir saja. Ya, insya Allah dengan berzikir dengan Quran ini Allah akan mendatangkan obat bagi kita. Ini sudah masuk Isya? Ya, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kami ingatkan. Tolong jangan berhenti untuk doakan saudara kita yang di Palestina. Ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan Palestina. Ya, dan semoga Allah membuat kita istiqomah, membetahkan kita dalam amal soleh yang baik, dan semoga akhirkan usia kita dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.